Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dari SD Impres Gunung Kramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.0.8. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh tanah air, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai peserta didik dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun anak, diberi bantuan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sehingga di sini pendidikan sangat berpihak pada anak itu sendiri. Kemudian kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin atau pendidikan. Di sini bukan merupakan tabul rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang-orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sangat samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosial kultural. Seperti dalam teori konvergensi, Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidupnya tanaman padi tersebut. Sementara filosofi Ki Hajar Dewantara ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ingarso sung tulodo, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidik. Guru senantiasa memberi contohnya yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajarnya. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian tutwuri handayani, di belakang harus memberi dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Ada dua hal kodrat yang terjadi pada diri anak itu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswanya sesuai zamannya, agar mereka bisa berkarya, dan penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak guru hebat yang saya sangat banggakan, budi pekerti
adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Ya, di sini perkenankan saya untuk menjawab dan merefleksi modul 1.1. Bapak guru hebat yang saya banggakan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Jawaban saya adalah, sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya berpikir bahwasannya siswa harus mendengarkan setiap hal yang saya sampaikan atau materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya jadi berubah pandangan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun atau menuntut di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak-anak, bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, dalam hal ini setelah saya mendalami modul 1.1 tersebut, saya mulai merubah strategi saya antara lain. Yang pertama adalah merubah pemikiran bahwasannya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartboard yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, sementara guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, atau bakat dan kreativitasnya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kreatif, kearifan lokal, dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau menuntun bukan menuntut. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi, kesimpulannya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga terus mengajarkan budi pekerti dan berkembangnya anak.
Demikian yang saya dapat sampaikan dalam hal tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1.0.8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.